Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, marilah kita dengarkan hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Juhri Yakub MA. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan iddakharaha liyaumil ma'ad wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hada ila yaumil mi'ad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para guru, para orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Hadir di tengah-tengah kita para penggede, pembesar, para tokoh setempat. Ada Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Fakhruddin Muradi, ada Kiai Haji Ahmad Solehan, Ketua PCNU Kota Depok, Ustaz Rahim Azhari, dan rekan-rekan pengurus NU dan juga rekan-rekan Ansor, bil khusus sahibul wasilah Ketua Ansor Saudara Kahfi, dan seluruh panitia pelaksana, hadirin dan hadirat jamaah maulid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi yang sebenarnya kalau ngitung-ngitung tanggal ini muludan udah lewat kemana tahu. Nabinya udah berangkang ini. Tapi memperingati Maulid Nabi memang gak ada wayanya dan gak ada basinya. Insya Allah malam ini pun kita hadir dalam acara maulid, semangatnya masih tetap kuat. Dan kata ulama aswaja, maulid itu takbirun anil farah was surur bil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu bentuk ungkapan senang dan gembiranya kita dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran yang bisa menjamin kehidupan kita ini mulia, bahagia, dan selamat dunia akhirat. Sekedar kita mengaku cinta dan senang dengan Nabi itu belum cukup, kecuali kita memang mampu membuktikan kecintaan kita itu secara proporsional. Kenapa saya katakan secara proporsional? Karena memang kelas orang model kayak kita bisa meneladani Nabi secara total dan utuh itu nampaknya bukan perkara mudah. Apalagi ini saya lagi senang angkat tema ini.
Apalagi kita ini yang tinggalnya di tempat yang jauh dari tempat di mana Nabi tinggal dulu. Nabi lahir di kota Mekah, berkembang di kota Mekah, diangkat menjadi Rasul di kota Mekah. 13 tahun setelah itu baru hijrah ke Madinah, dan beliau wafat di Madinah. Sampai hari ini Nabi belum pernah ke Depok, gitu kan? Jaraknya jauh. Itu artinya melewati sekat-sekat tradisi dan budaya yang berbeda. Yang kedua, waktunya juga jaraknya jauh, lebih dari 1400 tahun yang lalu. Itu artinya era Nabi dengan era kita itu berbeda. Jangankan yang jaraknya pakai 1400 tahun, gaya dan pola hidup manusia zaman sekarang dengan zaman engkong kita aja beda. Zaman engkong kita masih pada hidup, gayanya beda, nggak ada pakai jilbab begini orang dulu. Mas, saya masih ingat. Ini baru belakangan aja nenek-nenek pakai jilbab. Dulu mah kudungan doang nempel di kepala, kainnya kain panjang. Gaya hidupnya beda. Orang dulu pola hidupnya sederhana, orang sekarang gaya hidupnya ketinggian. Gaya hidup selangit, utang seleher. Yang penting gaya. Orang sekarang, orang dulu sederhana tapi bisa bebanda. Orang sekarang bergaya, bandanya dijual. Ini kan udah beda itu. Makan aja beda. Orang dulu mah kita makan launya satu aja udah alhamdulillah, kan gese segese-gesenya. Kali makan telur kita, telurnya satu, daun kelornya sepengki. Kalau anaknya 6 dipecah 8. Telurnya bukan telur baru keluar dari pantat ayam, bukan. Cuma telur diremin emak-emaknya, dikeker mama kita, kagak jadi. Udah bau-bau dikit itu telur, ketutup aja sama daun kelor, jadi hilang baunya. Benar begitu? Ini yang rada-rada tuaan, sama kayak orang Cengkareng, namanya makan ayam. Emang sering kita makan ayam. Sekarang aja tiap hari mana aja ada ayam. Dulu mah kita makan ayam ngujarin, nunggu sakit. Kalau kita sehat mah nggak bakalan dipotongin ayam. Itu gak sakit kalau udah 2 bulan. Kalau sakit seminggu mah dikasih sarsaparilla, jaga kepin buat tidur baik. Gitu kira-kira. Gaya hidup beda. Maka itu pelaksanaan sunnah atau cara niru pola hidup Nabi juga nggak semudah seperti orang sebelah ngomong, sehingga kemudian dengan mudah mereka bilang mereka yang paling sunnah, merasa paling sunnah. Padahal nggak perlu merasa paling sunnah. Berusaha saja kita ikuti sunnah-sunnah Nabi dengan menyesuaikan keadaan tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Selama lam yukhalifis syara', lam yukhalifil Qur'an was sunnah wa aqwalil a'immah. Makanya nanti dibagi itu. Kalau ajaran Nabi itu prinsipnya kemasan dan isinya sama, artinya kemasan dan isinya memang sudah ada nasnya, ada contohnya dan nasnya ada, dan itu merupakan ketentuan yang pasti tidak bisa berubah, maka kita harus ngikut total. Sholat Nabi ya sholatnya dimulai takbir akhirnya salam. Kita mau nggak mau kudu ngikut, bacaannya pun kudu begitu. Nggak bisa orang Depok ngerubah sholatnya salam dulu baru takbir, nggak bisa.
Puasa awalnya terbit matahari, terbit fajar, berakhir tenggelam matahari. Nggak bisa kita ngerubah puasa. Saya mau puasanya mau beda, saya mau puasanya dari maghrib sampai subuh, keder. Karena itu ketentuannya sudah ada. Tapi ada hal-hal yang memang mesti diperhatikan. Ada kemungkinan kemasannya sama, isinya beda. Itu sangat mungkin. Kan bisa saja kemasannya kongguan, isinya rengginang. Ada yang kemasannya sama, isinya yang beda. Atau kemasannya beda, isinya sama. Kemasannya sama, isinya boleh jadi beda. Kemasannya toples, isinya macam-macam. Maka disinilah diperlukan kejelian dan ketelitian para ulama agar kita tetap berada pada koridor agama yang benar dan tidak kaku menerjemahkan ajaran Nabi, sehingga ajaran Islam sampai kapanpun up to date. Dia akan sesuai. Di mana masa orang hidup, orang tidak akan pernah meninggalkan sunnah Nabi, karena memang selalu sesuai. Dengan cara apa? Ngeliat bukan hanya teksnya, bukan hanya dilihat ya teksnya, tapi konteksnya. Saya ngambil contoh. Nabi itu bilang, inni uhibbul Arab li thalathin, saya mencintai Arab karena 3 hal. Salah satunya Nabi bilang, li anni arabiyun, karena saya orang Arab. Kalau Nabi bilang saya cinta Arab karena saya orang Arab, pas enggak itu? Pas. Tapi kalau orang Depok yang ngomong begitu, pas enggak? Lo kagak. Terus kita apa enggak bisa ngikutin sunnah Nabi? Mesti bisa ngikut sunnah Nabi. Bukan teksnya tapi konteksnya. Konteksnya apa? Nabi katakan saya cinta Arab karena saya orang Arab. Setidaknya orang paham. Nabi mengajarkan kepada kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nabi mencintai negeri, tumpah darahnya. Dan itu sunnah Nabi, berarti Nabi mengajarkan orang mencintai di mana dia dilahirkan, di mana dia hidup. Maka kemudian lahirlah kaul ulama kita, hubbul waton minal iman. Kemasannya berubah itu. Tidak dikatakan inni uhibbul Arab li anni arabiyun, tapi saya cinta Indonesia karena saya orang Indonesia. Redaksinya menjadi hubbul waton minal. Nabi mengajarkan kepada kita mencintai tumpah darah kita. Jadi kalau orang belah sono bilang itu bukan hadis, siapapun tahu itu bukan hadis, tapi pemaknaannya, inti maknanya sama. Ketika Nabi menyatakan inni uhibbul Arab li anni arabiyun, lah kita mencintai Indonesia karena kita orang Indonesia. Jangan belaga-belaga kayak orang barat, sebarat-baratnya. Orang Indonesia kan lucu, kalau niru barat lebih barat dari orang barat, kalau niru Arab lebih Arab dari si Arab. Padahal bukan masalah pakaiannya tapi poinnya. Nabi pakai gamis, kalau pakai sunnah berarti pakai gamis. Memang gamis doang yang sunnah. Makanya Islam aturannya tidak kaku. Yang diberikan batasan adalah auratnya, nutup auratnya itu. Modelnya bagaimana tidak diatur dalam Islam. Maka boleh jadi kemudian kita pakai batik itu juga sunnah akhirnya. Kenapa? Selama kita pakai itu niatnya menutup aurat. Di sana terpenuhi 2 unsur, unsur etik dan unsur estetiknya. Jadi nggak kaku, nggak melulu kemudian yang pakai gamis pasti ahli sorga. Kalau orang di Arab aja pakai gamis main gaplek. Kalau orang tua kita dulu, kalau orang pulang haji suruh pakai gamis, kemudian kalau kemana-mana jangan lepas peci putih, bawa sorban. Itu cara orang tua kita untuk membagari nilai-nilai kemabruran hajinya, sehingga dia tidak sia-sia menjaga dan merawat betul. Kalau sebelumnya kepalanya tidak pakai peci, kalau udah haji suka pakai peci.
kemana-mana pakai sorban, bawa sorban. Itu cara orang-orang Betawi dulu begitu tuh. Itu tujuannya supaya dia jangan balik lagi ke masa lalu. Kan kalau udah pakai sorban, pakai peci putih mah walaupun mardotilah. Orang Depok kan punya namanya mardotilah, ramenya kayak apa, insya Allah kagak nyawer begitu. Ada yang biasa ngadu ayam, kalau udah pakai sorban nggak mau lagi ngadu ayam. Yang biasa banting gaplek berhenti bantingnya, begitu itu tujuannya. Tapi sorga dan kesalehan tidak diukur dari seberapa bagus pakaian yang dia pakai. Yang penting memenuhi dua unsur, etik dan estetik. Terus ini, saya makanannya saya yang loyo atau bagaimana ini, jadi semangatnya rada kurang geber ini. Speakernya berat juga lagi ini. Diempukin bang, dikasih yang enakan dikit. Contoh lain, biar lebih banyak contoh, saya ngasih contoh aja nih. Contoh lain, Nabi itu dalam riwayat disebutkan pernah suatu saat pulang kemalaman. Larut malam Nabi baru pulang. Begitu sampai di rumah mendapati rumahnya sudah gelap dan beliau pastikan istrinya sudah tidur. Dalam riwayat itu kita dapatkan bahwa Nabi kemudian menggelar sorbannya di depan pintu dan Nabi lebih memilih tidur di depan pintu. Kalau ngelihat kelakuan begini Pak, berarti kita kalau pulang kemalaman, kalau niru Nabi berarti harus tidur di depan. Pernah Bapak tidur depan pintu? Ayo kalau mau paling sunnah berarti kalau pulang malam kudu berani dan mau tidur di depan pintu. Kenapa? Karena Nabi begitu. Tapi ini nggak bisa langsung kita pakai begitu, mesti dilihat dulu asbabnya sehingga kita ketemu makosidnya. Nabi itu lebih memilih tidur di depan pintu untuk membuktikan bahwa beliau adalah seorang suami yang sangat mencintai dan menghargai istrinya. Sampai-sampai Nabi itu rela tidur di depan pintu agar tidak mengganggu kenikmatan tidur istrinya. Begitulah Nabi kita akhlak mulianya. Jangankan mengganggu dan menyakiti istrinya, jangankan menyakiti istrinya, mengganggu kenikmatan tidurnya saja Nabi tidak mau. Sehingga Nabi lebih memilih tidur di depan pintu. Itu akhlak Nabi Pak yang harus kita contoh. Bukan tidur di depan pintunya kagak ganggu bini, itu yang keren. Bu, lakinya suka ganggu ibu enggak? Tuh, jeng aku tuh malam sering diganggu, direpotin sama laki bu, sering. Tuh. Kata niru Nabi, jangan kita nyusahin istri, apalagi nyakitin istri. Jadi poin pentingnya jangankan menyakiti, mengganggu sedikit saja kenikmatan tidurnya. Nabi tidak mau. Nabi lebih memilih tidur di depan pintu. Kalau itu makosidnya, kan bisa lain tanpa harus tidur di depan pintu. Jadi Bapak nggak usah merasa nggak ngikut sunnah Nabi kalau nggak tidur depan pintu. Kita bisa pakai strategi lain. Apa diantaranya? Kita bisa pakai cara minta dikunci dari dalam, ntar anak kuncinya dicopotin, pelojorin lewat kolong, bisa kan? Yang penting bini tidur nggak keganggu. Atau cara yang kedua, bikin kunci duplikat. Jadi pulang waya apa aja tinggal buka sendiri, nggak usah ngerepotin bini, begitu. Atau cara yang ketiga, Bapak nggak usah maksa tidur di rumah itu, Bapak bisa pilih tidur di rumah istri yang lain. Ini lempengan begini Bapak-bapak setuju tuh. Yang belakang yang protes. Saya ngomong begini Bu, berani saya ngomong begini karena saya tahu
Yang begini mah nggak bakalan berani. Enggak, itu mah bercanda aja saya. Ini mah orang-orang soleh semua, orang takwa, takut bini tua. Sebab yang berani kawin lagi itu dari pengamatan dan pengalaman, laki-laki yang biasanya berani kawin lagi itu cuman 4 golongan laki-laki yang biasanya berani kawin lagi. Ibu kenalin lakinya nih, ada nggak di antara yang 4 ini? Ada aja, sebut aja. Belum. 1, tokoh agama, kiai, ustadz. Pantas nggak? Pantas. Kenapa? Karena dia bisa mendidik istri. Yang kedua, orang kaya. Ibu kalau punya suami kaya, siap-siap ditinggal kawin. Itu. Kenapa? Pantas orang kaya mah kawin lagi. Kenapa? Dia bisa ngebiayain istri. Kalau ustadz kiai bisa mendidik istri, kalau orang kaya bisa ngebiayain istri. Yang ketiga, jagoan, jawara. Pantas kawin lagi karena dia bisa ngelindungin istri. Udah cukup? Hah? Kan ada 4 tadi. 1, ustadz kiai. 2, orang kaya. 3, jawara. Yang keempat, mau tahu yang keempat? Orang PA. Kaya kagak, kiai bukan, jawara juga bukan. Ngempanin bini, ngurusin bini belum tentu mampu, ngebiayain bini belum tentu kuat, ngelindungin bini juga belum tentu bisa, pakai belaga-laga mau kawin lagi. Kan nekat itu namanya. Cocok bu, cocok bu. Dah, saya ngapain di situ sih ngomongnya? Saya pindah lagi yang lain. Nih contoh lain, Nabi tuh pernah manggil istrinya dengan panggilan ya Humairah, wahai istriku yang wajahnya kemerah-merahan. Ibu pernah dengar riwayat itu? Alhamdulillah. Ibu pernah dipanggil begitu? Pernah? Zaman saya masih kecil biasanya laki bini manggilnya malu, nyalu, babalu, gitu orang Cengkareng. Baru sekarang aja mama papa. Bahkan ada yang sok banget ke Arab-Araban, abi umi. Mending ngerti bahasa Arab, laganya abi umi. Nggak apa-apa sih, yang penting untuk merawat kemesraan kan boleh, silahkan. Tapi Nabi manggil bininya Humairah. Kalau bapak ngikutin sunnah Nabi, bapak mesti manggil bini bapak ya Humairah pak, karena itu Nabi contohin begitu. Cuman masalahnya di kita, kalau Nabi manggil ya Humairah itu pantas karena Siti Aisyah wanita tercantik dari suku Quraisy, kulitnya putih dan bening sehingga wajahnya merona kemerah-merahan. Merahnya merah bawaan orok. Maka dipanggil ya Humairah, rada pantas. Merahnya merah bawaan orok, bukan merah blush on. Lah kalau bapak punya bini bening kayak begitu modelnya, pantas bapak panggil ya Humairah, jadi mesra. Cuma kalau bini bapak hitam, manggil Humairah kan jadi masalah. Alih-alih jalanin sunnah Nabi marah berantem kita sama bini. Maka ini mesti dipahami dulu konteksnya. Kan ada rumusan, membangun rumah tangga sakinah itu mesti punya 5 poin. Poin pertama diantaranya tawadud. Tawadud artinya mampu dan berusaha menjaga dan merawat cinta kasih
Dirawat tuh cinta kasih, dan merawat cinta kasih itu bukan perkara gampang kalau sudah masuk wilayah pernikahan. Kalau masih pacaran atau baru mulain kawin, rada gampang itu ngerawatnya dengan panggilan-panggilan manja, panggilan-panggilan romantis. Biasa ngomong aku cinta kamu, aku rindu kamu, aku sayang kamu, I miss you, I love you. No one in my heart, only you. Biasa itu meluncur tanpa beban. Tapi kalau udah tua bangka begini, ini ngomong aku cinta kamu yang udah perkawinan di atas 20 tahun rasanya susah, Pak. Coba Bapak buktiin bagaimana cara ngerawatnya itu. Harus dengan ucapan-ucapan yang lebay begitu. Waduh, nggak sanggup, Pak. Kalau nggak percaya buktiin aja, ntar malam pulang dari sini, sebelum tidur ngomong sama bini, aku cinta kamu, gitu bilang. Dah nenek-nenek ngomong dah begitu. Saya yakin nggak sanggup Bapak ngomongnya. Kalaupun Bapak sanggup ngomong begitu, nenek-nenek yang kebingungan. Kata nenek-nenek, aki-aki kudu ditungguin ini mah. Jangan-jangan mau ngabisin ini malam. Tumben-tumbenan. Langka. Ngomong cinta itu susah. Tapi mesti dirawat cintanya. Iya. Maka Nabi contohkan dengan panggilan ya Humairah, itu panggilan pujian. Yang kita ambil poinnya pujian. Merawat cinta kasih itu seyogianya, sebaiknya, sejatinya suami istri mampu saling memuji pasangannya. Sebagai suami jangan segan-segan, Pak, memuji istri kita sendiri daripada muji bini orang. Mendingan bini dewek di alam. Betul, Bu? Puas. Sama situ juga. Kalau pengen harmonis rumah tangga, puji suamimu. Jangan laki nggak ada benernya, laki orang mulu di alam-alam. Padahal kan mendingan makan singkong beneran daripada makan roti menghayal. Tuh laki ibu ibaratnya singkong beneran, biar singkong gue beneran ngenyangin, daripada makan roti timbang menghayal doang. Laki orang jebu-jebu, untungnya apa? Paham sampai situ? Paham? Udah paham, saya mau balik nih. Ngikutin Nabi itu intinya ini, al-ittiba wal iqtida, meneladani dan ngikut Nabi. Itu kan poinnya. Cuma kalau ditanya apa yang kita ikuti, pastinya adalah akhlaknya Nabi. Karena memang Nabi diutus oleh Allah bukan sekedar membawa ajaran ini, tapi juga sebagai contoh, sebagai uswah, paket lengkap pada diri Nabi sebagai uswah, dan itu dideklar langsung oleh Allah lewat ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jadi pada akhirnya tidak ada kesuksesan kita dalam agama ini kecuali dengan mengikut Nabi. Mengikut apanya? Akhlaknya, perilakunya. Dan itu terangkum dalam 3 hal yang saya mau bahas malam ini. Saya nggak ngomongin ngayab-ngayab, akhlak itu terlalu luas. Ngomongin akhlak tuh panjang sekali. Ada 3 perkara saja. Nanti Ki Fahrudin nambahin urusan lain. Saya di 3 yang ini aja nih. Dan gak usah lama-lama. Lama apa jangan lama? Yang pertama, sakhawatun nafsi. Ini 3 perkara inilah dalam sejarah disebutkan oleh para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengangkat hamba-hambanya pada posisi mulia dan terhormat, yaitu dijadikan mereka sebagai wali-walinya Allah, yang mereka itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, orang-orang yang dijamin hidupnya selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat. Tidak ada hal yang mereka khawatirkan, tidak ada hal yang membuat mereka sedih, karena Allah yang akan mengurus semua urusannya, bahkan doanya pun diijabah.
Dan itu kala ulama bukan bikathrati qiyamihim wasiyamihim, bukan karena mereka banyak bangun malam dan sholat malam di malam hari, juga bukan karena banyaknya mereka puasa di siang hari, tapi mereka diangkat menjadi walinya Allah, menjadi kekasihnya Allah karena memiliki 3 karakter ini. Yang pertama, sakhawatun nafsi, memiliki jiwa yang pemurah. Ini bocah ada berapa nih? Saya bagiin duit nih biar dia pulang. Lah berisik bener. Diam. Kemarin saya bagiin duit bocah berisik. Bahwa kalau kita usir suruh pulang sakit hati, kalau kita bagiin duit senang nggak dia? Mau? Ini saya mau bahas nih. Ini yang saya mau bahas nih. Sakhawatun nafsi itu jiwa yang pemurah. Maksudnya jiwa pemurah itu jiwa yang nggak pelit medit, kikir koret, bakhil, pantat kuning, buntut gasira. Punya jiwa tuh senang memberi bukan menerima. Dan orang baru dikatakan kaya kalau senang memberi bukan menerima. Orang kadang-kala hartanya banyak tapi senang kalau dibagi orang, nggak suka kalau ngasih. Ada nggak yang begitu? Itu sialan dangkalan tuh orang. Kan harusnya dia yang bagi orang, apa dia yang mengarah dibagi orang? Seneng banget dia ngambil, nggak suka ngasih. Nih bu, ibu juga kadang-kadang suka begitu tuh. Ibu kan pernah datang pengemis nggak di rumah ibu? Pernah. Kan biasanya pakai assalamualaikum ya, disertai dengan langkah dan jalan yang terlunta-lunta begitu, sambil tangannya begini-begini. Ibu paham nggak kalau dia udah datang assalamualaikum begini tuh? Itu kan bukan utusan presiden dia datang ke rumah ibu, itu bukan. Ibu tahu itu namanya dan kalau udah begini berarti dia minta apa? Taruhlah minta duit, minta bantuan. Ibu kan udah paham, gak usah diajarin. Apa yang harus ibu lakukan? Harusnya ketika orang minta, ya dikasih. Ini ibu orang datang begini-begini minta, malah ibu minta lagi. Dia bagus ngucapin assalamualaikum, ibu jawab aja kagak, buka pintu sambil sewot sambil teriak, maaf ya. Yang ini minta duit, yang ono minta maaf, nyambung nggak tuh urusan? Tamunya minta duit, yang punya rumah minta. Terjadi nggak? Padahal ibu nggak usah minta maaf, kasih aja sih ibu, berapa juga dia nggak bakalan marah, dikasih berapapun nggak nawar dia. Ibu kasih 100.000 dia seneng kok. Lah emang belum pernah sedekah sama kemis 100.000, belum pernah. Masya Allah. Jangan pelit jadi orang. Dia kata begini, ya usah dikasih 100.000, besok dia balik lagi. Ntar dibilangin temen-temennya, habis rumah kita diserbu. Ada lagi yang begini ngomongnya, jangan dibagi, mereka minta-minta begitu. Di kampungnya mah dia kaya, duitnya banyak, rumahnya bagus. Di kampungnya mah, di sini aja jadi pengemis. Kata saya, lu ngasih 2.000 aja rewel amat sih pakai nyelidikin orang ke kampung-kampung. Udah bagi aja 2.000 selesai. Paling tidak begini, daripada kita susah nyari orang untuk kita bagi, kita husnuzon, daripada kita susah nyari orang yang kita bagi, masih untung ada yang datang ke rumah kita minta, kan enak jadi nggak capek ngasihnya. Begitu dong, jangan uring-uringan mulu bawaannya. Sahawatun nafsi, termasuk sahawatun nafsi itu murah hati itu. Ketika kita memang memahami makna dari murah hati itu, yaitu bagaimana sekecil apapun hidup kita ini berguna bagi orang. Dan kita paham kalau Nabi bilang ahabbun nas indallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang hidupnya paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Paling tidak kita tidak bisa memberi yang besar, bersedekah besar, sedekah yang kecil lewat mereka, itu pun hidup kita sudah memberikan manfaat.
apalagi kita selalu baik dengan tetangga kita, kita selalu baik dengan saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, fakir miskin yatim piatu, masya Allah luar biasa. Dan orang yang senantiasa hidupnya senang memberi, Allah jamin Allah akan berikan dia kemudahan-kemudahan dalam hidup. Aminnya gampang bu, ngelakonin yang rada susah. Itu ayatnya kita bolak-balik kita baca. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang selalu memberi dan bertakwa, maksudnya memberinya ikhlas. Kemudian wasaddaqa bil husna, dia meyakini janji yang terbaik bahwa Allah akan ganti. Dan dia yakin yang namanya ganti Allah tuh pasti lebih banyak dan lebih baik dibandingkan apa yang dia beri. Dia yakin sama Allah. Maka orang yang suka memberi, ikhlas mengharapkan balasannya dari Allah, bukan dari yang dia beri, maka Allah akan berikan dia kemudahan-kemudahan dalam hidup. Tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang pelit, yang dia mentingin dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, dan dia tidak yakin dengan balasan Allah. Dia merasa kalau saya ngasih orang duit saya kurang, kalau saya memberi lama-lama punya saya habis. Dia gak yakin kalau rezekinya bakal diganti lebih banyak dari oleh Allah. Lalu dia bersikap pelit dan tidak mau memberi. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami berikan kepadanya kesulitan demi kesulitan. Cukup ayat itu mengingatkan kepada kita, kalau pengen hidup ini selalu ditolong oleh Allah, diberikan kemudahan dalam urusan kita, mulai dengan banyak-banyak memberi kebaikan kepada orang, bersedekah, berinfak, berbagi. Itu sakhawatun nafs. Jangan mulu dan melulu tapi pelit. Makanya mulu dan orang tua kita diajarin, kita bikin berkat. Dulu orang Depok pakai apa namanya tuh? Kisah. Padahal mah kisahnya dari kita, entar yang kita bawa pulang juga kita. Iya kan ya? Kalau orang kampung sebelah paling berapa biji yang datang, kan banyak kan orang kampung dewe. Cuman tukeran aja itu, tapi niatnya sudah memberi. Niat memberi, Allah lihat niat kita memberi. Itu yang diajarkan. Maka sepulang maulid di rumah kita, buang itu penyakit yang namanya pelit, medit, kikir, koret, bakhil, pantat kuning, buntut gasira. Biar telak ini ngomongnya. Ini kok sekarang nih orang pada ribut mulu, dikit-dikit begini, dikit begini, ngiributin masalah karena dia ngarep dibagi. Kalau nilai orang pinter banget, si anu ya kaya tapi pelit ya, gitu bisa banget dia. Padahal sebenarnya nggak ada orang pelit. Yang pelit tuh kita. Jangan pernah mandang orang pelit. Kita bisa mandang orang pelit karena kita ngarep. Coba pikirin halus-halus. No, naga 9 naga, kaya nggak dia? Kaya. Pelit apa nggak dia? Kagak, orang kita nggak pernah ngarep dibagi. Coba mas saudara itu punya saudara kaya tapi pelit. Orang ente ngarep mulu. Salahnya ngarep dibagi. Enggak, jangan ngarep dibagi, berharap bisa memberi kepada orang lain. Baru keren. Betul? Laki pelit, laki dewek dikatain pelit. Orang ngarepnya lebih, padahal gak usah ngarep, pokoknya itu urusan laki. Terima apa adanya. Dikasih belanja 10 juta seminggu, alhamdulillah. 5 juta seminggu, oke. 1 juta seminggu, jadi. 100.000 seminggu, oke. Jangan bahas jauh-jauh. Saya mau tanya aja begini dah, ibu demen nggak sama orang pelit? Jawab ini jelas nih. Bapak-bapak sekalian saya mau tanya sekalian nih. Bapak ibu nih ngaku umat Nabi kita nih.
Demen nggak sama orang pelit? Tuh, orang pelit aja ngomong, dia nggak demen sama orang pelit. Makanya wajar kalau Nabi bilang al-bakhil, orang pelit itu ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari sorga. Dekatnya kemana? Qaribun minan nar. Orang pelit itu dekatnya ke neraka. Sementara yang sahih, orang yang dermawan, qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dengan orang, dengan manusia, qaribun minal jannah, dekat ke sorga, ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Insya. Yang kedua, salamatus sadr, punya hati yang lempeng sama manusia maupun ke Allah. Hati itu kudu lempeng, jangan bengkok aja, bengkok. Kadang suka ngakurin nasib menasib orang, suka gak nerima nama nasib orang. Tuhan ngapa mulu dia mulunya dikasih gua kagak, romannya Tuhan kagak adil. Songong kita begitu. Yang lempeng punya hati. Terus sama tetangga juga suka begitu. Hatinya kagak lempeng. Tetangga makan bandeng dia ketulangan. Tetangga emak beli motor dia beli Paramek. Tetangga bikin rumah baru, masuk rumah baru dia masuk rumah sakit. Kan karena nggak lempeng hatinya. Ada yang begitu orang, ada. Bulan ujubnya, bangga diri, kibirnya, sombong. Padahal kita punya apa? Kita mau sombongin diri kita, mau bangga diri kita. Lalu kemudian kita mengecilkan orang lain, seolah yang paling penting hidup indah hanya hidup kita, hidup orang lain nggak ada yang penting. Hanya urusan kita yang penting, urusan orang kagak ada yang penting. Sombong namanya itu. Padahal dari mana kita ini? Ini orang sombong, Pak. Kadang-kadang begini, masalahnya kita merasa urusan kita penting bagi orang, tapi kita tidak pernah merasa urusan orang penting bagi kita. Pernah begitu? Pernah. Sombong itu namanya. Padahal siapa yang tidak penting di dunia ini? Jangankan orang pinter, orang bodoh aja penting. Jangankan orang kaya, orang miskin aja penting keberadaannya di dunia. Untuk menyadarkan bahwa kita nggak ada tempat buat kita untuk berlaku sombong. Makanya Quran ketika menata kita untuk menjaga dan merawat persaudaraan yang menjadi syarat kesempurnaan iman kita, Allah bilang la yashar qaumun min qaumin. Jangan sampai ada di antara kamu saling meremehkan, merendahkan orang lain. Jangan merendahkan. Kalaupun kamu nggak bisa memuliakan orang, minimal kau jangan menghinakan orang. Nih, saya jadi ustadz diundang, mubalik dari Jakarta diundang ke Depok begini. Kayaknya saya dipentingin sama panitia. Dari kemarin dibelin mulu, sampai dikirimin memnya tuh. Jangan lupa Ustadz, besok malam. Iya. Berkatnya pun udah dipak, udah beres. Cempedak no romanya, wanginya udah ambreng, udah siap. Dihormatin, dipentingin. Lalu kemudian saya merasa, oh kalau gitu saya orang penting malam ini di sini, dan saya tidak pernah menganggap bapak ibu penting. Songong saya itu, sombong. Padahal apalah arti kehadiran saya di sini? Ketika MC memanggil nama saya, bapak ibu bubar, ibu lewat sono, yang laki lewat sini. Ngapain saya di sini? Gak ada gunanya saya. Betul. Ulama itu penting bagi umat, tapi umat juga penting bagi ulama. Emang ulama di mana kegunaannya kalau nggak ada orang bodoh? Betul. Makanya biarin orang bodoh, biarin. Makin banyak orang bodoh makin bagus. Ustadz punya kerjaan. Cuman yang bodoh dipenterin, ntar ganti lagi yang gitu maksudnya. Jangan ngeluh, aduh masyarakat bodoh-bodoh. Itu memang tugas kita, disitulah peran kita, disitulah pentingnya kita. Paham sampai sini? Jangan pernah ada yang merasa paling. Ini laki-laki betapapun hebatnya Pak, nggak bisa hidup kalau nggak ada dia no. Emang enak kita hidup kalau nggak ada dia no. Sadar Pak,
Jangan sombong jadi laki-laki merasa paling berkuasa lalu meremehkan perempuan. Mana enak hidup kalau nggak ada dia, no? Betul. Dan Allah udah bagi kemampuan kita yang berbeda-beda. Ini walaupun mampu bertarung di jalanan, tapi akan mampu beresin rumahnya. Nggak bakalan beres. Ditinggal kondangan sehari aja habis rumah kayak kapal pecah urusan. Betul. Ditinggal besan seharian kepet bisa anaknya. Mana berani yang kayak gini nyebokin anak sambil makan? Nggak bisa. Yang bisa nyebokin anak sambil makan cuman dia tuh. Betul. Masya Allah. Lalu kita mah paling juga enggak tahan karena nangis. Udah kita buka ini pakai kaki, kita buka begitu tuh. Lemparin sono. Orangnya terbalik suruh ngadep tembok. Pegangan tembok. Kakinya masih lempeng, masih rata, mengkang. Semprot pakai selang. Cuman dia yang telaten lagi makan, anaknya berak, dia lepas tuh piring di atas meja, didekap itu anak dengan penuh kasih sayang, nyopotin yang pun pakai tangan, dicebokin beres, udah anaknya main lagi, emaknya ngambil lagi nasi. Tuh. Bener. Betapapun hebatnya laki-laki, dia tetap membutuhkan kehangatan kaum wanita. Jangan pernah pandang wanita itu makhluk lemah. Dulu zaman jahiliyah perempuan memang tidak berdaya, lemah dan dihinakan. Justru dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang mengangkat harkat martabat manusia, perempuan dimuliakan dan dihormati sampai hari ini. Tapi kadang-kadang perempuannya yang kekencengan jalannya, suka lewat batas. Sampai kemudian hari ini banyak laki-laki yang tidak berdaya berhadapan dengan perempuan. Ya laki-laki kadang-kadang betapapun pintar, kalau udah ketemu perempuan mendadak goblok kita. Saking hebatnya perempuan. Mohon maaf ini saya ngomong goblok udah bahasa kita ya, kita bahasa turu-turu ini mah ya. Coba dah, kalau bapak punya bahasa lain kasih tahu saya. Sampai nari belum ketemu kalimatnya, cuman goblok doang adanya. Itu. Coba dah bayangin dah, yang nyari duit kita, yang makan dia, yang nyari duit kita capek-capek sungsang sumbel, yang belanja dia. Coba kalau belanja pakai nanya, beli sendiri, ngeridit aja yang ngambil aja, ntar kita yang bayar, kan begitu ya. Jadi makanan kita yang beli, dia makan, pakaian dia beli, kita yang kasih duit. Kita nyari duit, beli tanah, bikin rumah, dia tinggal nempatin. Kan harusnya dia yang takut sama kita. Ngapa kita yang takut sama dia coba? Apa namanya coba dah? Jangan main-main. Betul? Masya Allah. Nih kita hidup, jangan pernah merasa penting sendiri. Di kiri kanan kita banyak orang yang berperan dalam hidup kita, karena kita nggak bisa hidup sendirian. Orang kaya kadang-kadang betantang betenteng, dia pikir dia bisa hidup sendirian, dia bisa menikmati kekayaannya kalau nggak ada orang miskin. Hei orang kaya, sadar ente, betapapun ente punya duit banyak, membangun rumah 3 lantai 4 lantai, ente sanggup biayai rumah itu, tapi taruhan sama saya nggak bakalan jadi rumah ente kalau nggak ada orang susah. Emang yang ngaduk semen siapa kemarin? Emang yang mau bawain batu bata siapa? Nggak mungkin orang kaya kita suruh, mana mau jadi kuli orang kaya. Jadi orang susah itu bisa menikmati kekayaannya karena ada orang susah. Maka orang kaya jangan sombong sama orang susah. Tuh, yang betul orang susah biasanya nih. Orang kaya jangan sombong sama orang susah, dan orang susah jangan sewot ngelihat orang, karena kita saling membutuhkan.
Sampai namanya orang hidup sama orang mati masih butuh, orang sakit sama orang sehat masih saling butuh. Betapapun hebatnya dokter, dia butuh sama orang sakit. Cuman yang sering kelihat orang sakit butuh dokter, padahal hakikatnya dokter juga butuh banget orang sakit. Cuman nggak kelihatan. Cuman kelihatannya aja orang sakit butuh dokter, dibawa ke klinik nggak baik, dibawa ke rumah sakit, kan cari dokter. Orang sakit butuh dokter, tapi sebenarnya dokter itu sangat butuh orang sakit. Kalau nggak ada orang sakit, duit dari mana? Duitnya dari mana dia? Dia bisa bikin rumah kan gara-gara orang sakit itu. Dia bisa healing ke luar negeri juga gara-gara orang. Sampai orang hidup sama orang mati masih saling membutuhkan. Orang mati nggak bisa mandi, kudu dimandiin. Orang mati nggak bisa pakai baju, kudu dikafanin. Nggak bisa jalan ke kuburan, mesti digotongin. Orang mati nggak bisa gali kubur, mesti digaliin. Udah digaliin masih nggak bisa masuk, mesti dimasukin. Udah masuk nggak bisa nguruk dewek, kudu diurugin. Itu dari mulai yang mandiin, yang kafanin, yang gotongin, yang galiin, yang nguburin, itu semuanya orang hidup. Bener gak? Artinya orang mati butuh orang hidup. Tapi siapa bisa bantah kalau orang hidup juga butuh orang mati? Coba pikir alus-alus. Orang hidup ini ada yang sangat butuh orang mati. Di antaranya adalah tukang kain kafan. Tukang kain kafan di pasar, yang jarut cuma atu, mati lagi. Mati lagi. Rada banyak kan kek? Kita mah nangis orang tua kita mati, sedih saudara kita mati. Tapi buat tukang kain kafan siapa kan yang mati? Gue yang penting laku. Coba seminggu nggak ada yang mati, kering kembangnya. Yang kedua tukang gali kubur. Makin banyak yang mati makin bagus. Utangnya ketutup. Dari orang mati. Ustaz juga kadang-kadang begitu, rada diuntungkan kalau banyak yang mati mah. Itu ada perbaikan gizi malam ketiga, malam ketujuh. Itu ada berkat. Ya. Kadang juga beruntun, kadang-kadang yang ini baru 3 hari, belasono udah mati lagi aja, alhamdulillah. Itu kan membuktikan bahwa kita nggak boleh sombong dalam hidup, kudu lempengin niati dengan kibir, ujub, bangga. Aduh, masya Allah, ini sekarang orang pada demen validasi, pengakuan. Soleh dikit aja udah ngerasa paling ahli sorga. Tahajud sekali-kalinya pakai masang status. Alhamdulillah baru selesai sholat tahajud, dia pasang status. Kata malaikat, gue belum nyatet, lu nyatet duluan. Sedekah 50.000 aja ngusap anak yatim pakai di streaming. Lagunya. Kudu mukhlisina lahuddin, lempengin nanti. Dan seterusnya. Dah, yang ketiga poin yang paling penting, nomor 3, rahmatul ummah, memiliki jiwa yang pengasih. Ini sesungguhnya ditunjukkan oleh 3 hal pokok. Yang pertama, Islam itu ajarannya rahmatan lil alamin, membawa kebaikan buat semesta. Kedua, Allah yang menjadi prinsip utama kita beragama, yang kita imani dan kita patuhi. Nama yang paling melekat menyertai namanya lafzul jalalah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang pengasih dan penyayang. Nabi yang membawa ajaran ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga disifati oleh Allah dalam Al-Quran Raufur Rahim, orang yang begitu belas kasih
dan penuh cinta kasih kepada umatnya. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang pengasih, Tuhan yang kita imani dan kita sembah, kita patuhi juga, Tuhan yang maha pengasih, ajarannya kita peluk juga, berkarakter pengasih. Lalu apa yang bisa membenarkan kita untuk menjadi makhluk yang tidak punya belas kasih? Nggak ketemu juntrungannya kalau taruh Cengkareng mah. Kalau kita menjadi orang-orang yang kejam, kita merasa bahwa hidup kita bisa sendiri tanpa belas kasih, tanpa punya rasa kasih sayang. Dan hari ini rahmah kita ini semakin menipis. Di rumah tangga rahmah semakin menipis. Tidak jarang terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang harusnya melindungi istrinya, malah istrinya diseksa sampai babak belur. Ada apa namanya? Berarti suami sudah kehilangan rahmahnya. Yang lebih apes mah, ada laki babak belur digebugin bininya. Ada, itu suek namanya itu. Ada anak yang tidak punya belas kasih kepada orang tuanya. Orang tua tidak punya belas kasih kepada anaknya. Ada? Tetangga dengan tetangga bersaing tanpa batas, kemudian sampai saling bermusuhan, seolah tidak punya kepentingan masing-masing, hanya mampu bersaing dan menebar kebencian. Sehingga dalam kerukunan rumah tangga kita, kehidupan di sekitar kita, kita tidak menemukan kedamaian. Dalam konteks negara, pemimpin tidak sayang sama rakyat dan tidak peduli kepada rakyatnya. Begitupun rakyat seringkali tidak memiliki rasa hormat dan penghargaan kepada pemimpinnya. Itu salah satu sebabnya adalah kita tidak punya rahmah. Anak sekolahan aja kita sering lihat di medsos itu, kalau udah digebugin, dibully sampai babak belur, di mana rahmahnya? Masya Allah. Kita gugat kembali jati diri kita sebagai umat Nabi Muhammad yang dikenal dengan Nabiur Rahmah. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Rahman Rahim. Agama yang kita peluk, agama yang rahmatan lil alamin. Jangan sampai kita kehilangan yang namanya kasih sayang dan belas kasih. Kasih sayang kepada semua orang, belas kasih kepada orang yang tidak beruntung. Jangan sampai kita biarkan tetangga kita, saudara kita penuh dengan penderitaan tanpa pernah kita menawarkan pertolongan dan bantuan kepada mereka. Hanya karena kita peduli dengan diri kita sendiri, kita nggak pernah mikirin nasib orang lain. Perhatikan sabda Nabi, laisa minna man bata syab'anan wa jaruhu ja'i'un an jambaihi wa huwa ya'lam. Bukan termasuk golongan kami, atau setidaknya bukan termasuk orang yang mengikuti sunnah kami, orang yang tidur di malam hari dalam keadaan kenyang sementara dia tahu tetangganya kelaparan. Anda tidak punya rahmah namanya. Dan kalaupun kita punya persoalan di tengah-tengah kehidupan, pasti orang hidup punya masalah. Kadang kita akur, kadang kita berbeda. Sifat rahmah kita harus tetap hidup dengan tidak pernah memandang perbedaan sebagai permusuhan. Perbedaan sesuatu yang alamiah dan natural. Tidak perlu kemudian berbeda lalu membuat kita bermusuhan satu sama lain. Kalau setiap berbeda harus bermusuhan, maka tidak ada agama berarti. Apa artinya agama kita? Agama menyadarkan kita dengan semangat kasih sayang, sehingga kalaupun kita berbeda, hal yang sangat lumrah. Justru disitulah Allah letakkan strategisnya. Di tengah-tengah perbedaan ada hamba-hamba Allah yang tetap mampu merajut ukhuwah dan persaudaraan. Ini kadang-kadang cuman berbeda dikit doang gara-gara pemilihan RT aja. Masya Allah, beda-beda. Pemilihan presiden mah ketemu 5 tahun lagi. Pemilihan RT dari lebaran Syawal sampai lebaran aja, sampai lebaran monyet masih kagak mau nanya juga. Maunya ditanya, maunya dialem, nggak punya rahmah. Padahal, mohon maaf ini, yang namanya perbedaan itu alami. Nih, saya nih hidup ke dunia, lahir ke dunia, ini karena perbedaan. Nih kita semua lahir ke dunia ini karena perbedaan.
Bapak saya itu teman hidupnya perempuan, ibu saya. Karena bapak saya teman hidupnya lain jenis, yaitu ibu saya, lahir saya. Ibunya ibu juga sama, teman hidupnya laki-laki, sehingga lahir ibu. Paham maksudnya? Jadi kalau dalam hidup kita ketemu perbedaan, anggap hal biasa. Tidak cukup alasan berbeda kemudian harus bermusuhan dan kehilangan kasih sayang. Ini yang masih pada berantem mulu, masih pada ribut mulu, sudahlah, direm itu emosinya. Memang kita punya potensi marah, tapi agama yang penuh kasih sayang ini mengajarkan kita untuk menebar kasih sayang sebanyak-banyaknya. Karena sifatnya umat Nabi itu ruhama ubay bainahum, bersifat kasih sayang. Jangan mengaku muslim kalau kita tidak punya kasih sayang dan belas kasih dengan sesama. Paham? Jelas? Udah paham, udah jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.